Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, pada video ini kita sudah memasuki bab 4 ya teman-teman. Nah, nantinya yang akan saya bahas di bab 4 yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting, kedua IP public dan private, ketiga classful dan classless addressing. Setelah itu nanti ada kasus subnetting 1, 2, 3, setelah itu konsep block subnet, IPv4 delivery type, dan yang terakhir itu ada konsep switch dan router. Langsung saja kita masuk ke pengenalan IP address dan subnettingnya. Nah, ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat identitas. Tersebutlah yang dinamakan IP address. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ada dua PC yang tersambung. Nah, pastinya dua PC ini memiliki IP yang berbeda. Nah, pada PC yang pertama itu IP-nya 192.168.1.1. Kemudian IP pada komputer PC yang kedua itu ada 192.168.1.2. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP atau IP class A, B, dan C yang sudah diatur. Untuk contoh subnettingnya itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Kalau prefix itu yang seperti contoh ada IP terus di belakangnya ada /24. Nah, yang /24 itu namanya prefix. Nah, prefix biasanya dipakai di Mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco. Nah, kemudian kita lanjut yaitu mengenai IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian koneksi ke internet. Lalu pada alamat IP private-nya bisa digunakan di dalam jaringan lokasi dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian meni dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar. Di sini terdapat 3 kelas untuk private address ring-nya. Di sini kelas A itu IP-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, untuk kelas yang B itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian yang kelas C atau yang kelas ketiga ya teman-teman, itu memiliki IP 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Kemudian kita lanjut saja ke classful dan classless addressing. Nah, IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, sedangkan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh public DNS Google 888 dan 8844. Nah, di sini pada IP publiknya itu memiliki
kelas A, B, C, D, dan E. Nah, pada teman-teman bisa lihat pada kelas A itu IP rank-nya itu 1 sampai 126. Nah, pada kelas B-nya itu rank-nya 108 sampai 291. Nah, kalau di sini itu IP private-nya ada 3 kelas ya teman-teman. Yang pertama itu ada kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh IP-nya. Nah, untuk IP 90.38.32.10 itu merupakan IP public. Kemudian di sini ada 10.100.14.21 itu merupakan contoh IP private, dan kemudian yang ini 188.67.36.77 merupakan IP publiknya. Nah, pada kelas full addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, sedangkan classes addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, pada jumlah alamat host itu yang pertama ada 2 pangkat 24 yang sama dengannya itu 16.777.216, kemudian dikurangi 2, kemudian hasilnya yaitu 16.777.214. Kemudian untuk jumlah alamat host yang kedua itu hasilnya 65.534. Nah, pada jumlah alamat host yang ketiga itu 254. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke kasus subnettingnya. Nah, untuk melakukan proses subnetting diperlukan yang pertama itu ada prefix yang sesuai, kedua subnet mask, yang ketiga IP network, keempat IP broadcast, yang kelima itu rank IP yang bisa digunakan. Nah, dari semua ini keterangannya yaitu prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain, IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Rank IP yang bisa digunakan itu XXXX sampai XXX. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 contoh soal ya, teman-teman. Yang pertama itu soalnya 172.10.10.1.x. Nah, ini itu IP-nya ya, teman-teman. Kemudian untuk jumlah prefixnya itu 32 dikurangi 3 itu 29 ya, teman-teman. Kemudian pada total IP-nya yaitu 2 dipangkatkan 32 dikurangi 29, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan hasilnya itu 8 ya, teman-teman. Nah, untuk subnet mask-nya itu 256 dikurangi total IP. Nah, total IP-nya itu dari sini yang sebelumnya sudah dihitung. Jadi 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Untuk IP networknya itu jadi hasilnya 0.8.16, kemudian IP broadcastnya itu 7.15. Nah, untuk rank IP-nya itu memiliki 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7, dan ada lagi 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu itu sama caranya pada soal yang pertama. Nah, di soal yang kedua itu IP yang diketahui itu adalah 192.168.0.x, dan isinya itu nanti 30. Nah, jadi itu kita butuh 30 host, tapi harus ditambahkan 2 IP lagi untuk 1 IP untuk network
address dan 1 IP-nya lagi untuk broadcast address. Jadi 32 dikurangi 2⁵ sama dengan 32. Kemudian hasilnya yaitu 27. Kemudian total IP. Jadi total IP yang dibutuhkan itu 32 ya teman-teman. Kemudian subnet max-nya itu 256 dikurangi total IP yang sebelumnya. Jadi 256 dikurangi 32 dan hasilnya adalah 224. Untuk IP networknya itu 0.32.64 dan untuk IP broadcast sama dengan 31.63. Nah, untuk range-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31 dan 192.168.1.1 sampai 192.168.0.30. Nah, pada contoh soal yang ketiga juga sama ya teman-teman. Tapi di sini diketahui IP-nya yaitu 192.168.16.x. Nah, PC yang harus terhubung yaitu nantinya ada 60. Jadi nantinya itu jumlah host yang dibutuhkan itu 62. Kemudian di sini 2 dipangkatkan 6 sama dengan hasilnya itu 64. Nah, butuh 6 bit untuk host ya teman-teman. Kemudian cara hitung total IP-nya itu sama ya teman-teman. Di sini 2⁵32 sama dengan 26, kemudian 2⁵6 sama dengan 32. Subnet mask-nya itu 256 dikurangi total IP. Jadi hasilnya 192. Untuk IP networknya itu 0.64.128 dan untuk IP broadcast-nya itu ada 63.117. Nah, pada rank IP-nya itu 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63 dan 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu konsep blok subnet. Nah, di sini saya sudah menyediakan contohnya dan di sini itu terdapat tulisan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, apa sih maksudnya dari lantai-lantai ini? Nah, maksudnya itu pada lantai 1 itu IP network-nya itu 0 dan sampai 31. Kemudian untuk lantai 2 itu 32 sampai 63 dan untuk lantai 3 itu 64 sampai 95. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan konsep blok subnetnya. Nah, pada IPv4 delivery type. Di sini ada 3 type ya teman-teman. Yang pertama itu ada unicast, yaitu on the one communication. Dan yang kedua itu ada multicast, yaitu one to many communication. Dan yang ketiga itu ada broadcast one to all communication. Nah, maksudnya itu apa sih yang unicast? Nah, unicast itu maksudnya satu untuk satu komunikasi, sedangkan multicast satu untuk banyak komunikasi, sedangkan broadcast-nya itu satu untuk semua, berarti keseluruhan komunikasi ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah menyediakan contoh gambarnya. Yang di sini itu contoh untuk unicast satu untuk satu, kemudian broadcast satu untuk semua atau keseluruhan ya teman-teman. Kemudian ada multicast satu untuk banyak. Kemudian lanjut saja ke materi terakhir, yaitu konsep switch dan router. Jadi konsep pada switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, sedangkan pada router itu konsepnya mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi seperti itu kurang lebih untuk pembahasannya. Saya kira cukup pembahasan untuk materi yang keempat.
Sampai bertemu di video selanjutnya, dan saya akan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.